I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just buy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hairunisa dengan NIM 4222201032 dari Prodi Robotika Pagi A semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari laporan Example Webull Simulation dari mata kuliah Sistem Kendali. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan deskripsi sistemnya. Di sini ada 3 gambar. Nah, di gambar bagian kiri atas itu ada posisi robot IPAK sebelum bergerak. Selanjutnya di gambar kanan atas itu ada posisi robot IPAK ketika sedang bergerak di atas garis. Robot ini mengikuti garis seperti robot line follower. Nah, di gambar kanan bawah itu ada gambar robot IPAK sesudah posisi bergerak. Pada simulasi robot line follower ini dengan menggunakan aplikasi Webots melalui perantara robot IPAK tadi. Nah, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dan pengembangan, yang dimana untuk mendapatkan nilai output berupa hasil pemahaman akan sistem kerja robot line follower, dicari jawabannya dengan gambaran dan cara untuk memperoleh data, sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan dan mengembangkan nilai pemahaman tersebut. Nah, untuk sistem simulasi Webots, penyusunan program dapat disesuaikan dengan library prototype IPAK. Selanjutnya poin kedua yaitu ada blok diagram software beserta penjelasannya. Nah, di sini ada set point posisi, PID controller, pulsa PWM, driver motor, motor DC dan roda. Kemudian di sini ada posisi robot sampai garis akhir. Di sini ada sensor tracer dan di sini merupakan posisi aktual robot. Nah, diagram di atas ini menunjukkan diagram kontrol PID dari robot auto line follower. Pada proses tuning kontrol PID dimulai dengan memberikan nilai 0 pada parameter TI dan TD. Sedangkan nilai KP dinaikkan sedikit demi sedikit hingga didapatkan grafik posisi tracer yang berkesinambungan. Kesinambungan yang dimaksud adalah saat grafik memiliki amplitudo yang sama pada setiap periodenya. Setelah didapatkan grafik yang berkesinambungan, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai KCR dan PCR. KCR yang dimaksud yaitu nilai KP saat terjadi osilasi berkesinambungan, sedangkan PCR adalah periode kesinambungan dari grafik. Setelah didapatkan KCR dan PCR, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai KP, TI, dan TD sesuai dengan aturan. Baik, poin selanjutnya di sini ada flowchart program. Di sini saya akan menjelaskan flowchart program dari PID. Yang pertama kita start program, kemudian inisialisasi PID konstan, yang dimana menetapkan nilai-nilai konstanta proporsional atau KP, integral atau KI, dan derivatif atau KD untuk kontrol PID. Selanjutnya menginisialisasi variabel dengan mempersiapkan variabel seperti posisi sebelumnya, integral, dan deklarasi perangkat keras atau sensor dan motor. Setelah itu mengaktifkan sensor. Mulai operasi sensor jarak pada roda kanan atau sen KA dan kiri atau sen KI. Kemudian ada main loop. Nah, ini merupakan iterasi berulang untuk mengontrol robot berdasarkan pembacaan sensor.
Setelah itu ada baca sensor atau enable sensor dengan mengambil data sensor jarak dari roda kanan atau data KA dan kiri atau data KI. Kemudian menghitung error dengan menghitung selisih antara pembacaan sensor kiri dan kanan. Setelah itu menghitung komponen PID dengan menerapkan kontrol proporsional, integral, dan derivatif. Setelah itu ada update integral atau memperbarui integral dengan menambahkan error ke integral untuk mengatasi offset. Setelah itu ada menghitung output PID dengan mengkombinasikan komponen PID untuk mendapatkan output kontrolnya. Setelah itu ada memperbarui kecepatan motor berdasarkan output PID-nya. Kemudian memperbarui error sebelumnya dengan menyimpan nilai error untuk iterasi selanjutnya. Nah, yang terakhir ini mengecek end loop, apakah loop ini berakhir atau tidak. Jika no, maka mengulang dari main loop. Jika yes, maka program berakhir setelah loop berakhir. Nah, flowchart ini memberikan pandangan keseluruhan tentang bagaimana kontrol PID digunakan dalam program untuk mengendalikan pergerakan robot berdasarkan pembacaan sensor jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidiawati dengan NIM 4222201010. Saya dari Prodi Teknik Robotika Apagi semester 3. Di sini terdapat tampilan Wibots untuk tugas sistem kendali. Nah, di sini bagian tugas saya menjelaskan tentang rectangle arena sedikit dan robot epoch sedikit seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita akan masuk ke rectangle arena. Nah, di mana rectangle arena ini adalah sebuah arena untuk robot dan ini adalah dinding-dindingnya untuk si arenanya dan ini adalah lantai pada arenanya. Nah, di lantai arenanya ini terdapat sebuah gambar seperti ini, di mana gambar ini adalah untuk lintasan dari robotnya, di mana robotnya ini akan kita tugaskan untuk mendeteksi suatu garis hitam yang ada di gambar ini. Ini adalah jalur rintangannya pada robot, sehingga robotnya dapat mengikuti garis-garis tersebut, garis ini tersebut. Nah, di sini ada bagian rectangle arena. Di rectangle arena ini kita akan menambahkannya di bagian add tersebut. Nah, jika sudah ada, kita akan mengubah ini. Untuk sebelumnya ini adalah lantainya itu berbentuk kayak papan catur gitu. Nah, jadi kita ganti seperti ini dari floor appearance PBRA appearance, di mana nanti kita tambahin di bagian rectangle arena. Nanti kita menambahkan floor appearance PBRA appearance ini dari si ini, si add new ini. Nah, jadi ada penambahannya. Ini sudah kita tambahkan. Lalu nanti kita akan membuat suatu lantainya ini atau arenanya ini menjadi seperti ini dari base color map image texture. Nah, di mana nanti jika sudah ada seperti ini, kita klik yang ini, nanti terdapat ada URL seperti ini. Lalu dia akan memunculkan seperti ini, ada tulisan select. Nah, di mana nanti kita akan menambahkan suatu arena ini seperti ini di arena di lantainya. Jadi kita akan memulai select seperti ini. Nah, jadi kita akan mengambil suatu gambar seperti ini untuk di arenanya. Nanti jika sudah kita klik enter, baru ini akan muncul seperti ini dan merubah lantai pada arenanya. Nah, di sini kita masuk ke robot epoch, di mana robot ini adalah namanya epoch, di mana kita tambahin dari ini juga, dari si add new. Kita tambahin seperti ini, jadi kita pilih nanti yang namanya robot, seperti ini. Nah, baru kita add.
Jadi dapatlah isi bagian epoch ini untuk robotnya di arena ini. Lalu untuk robot ini kita namain dengan epoch dengan controller MyPIDH. Nah, di robot ini terdapat dua sensor ya, seperti ini. Dua sensor di mana ada sensor kanan dan sensor kiri. Ini sensor ini berguna untuk mendeteksi kita di garis hitam ini untuk rintangannya. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu robot ini harus sesuai namanya, controllernya, nama sensornya di program seperti kayak gini. Jadi sehingga program ini dapat bekerja di robotnya, sehingga robotnya dapat mendeteksi hasil dari program itu untuk mengikuti jalur ini. Jika tidak sesuai, maka robot ini tidak akan berjalan. Nah, dengan nama MyController kita ini adalah MyPIDH. Nah, MyController ini kita ambil untuk menambahkan si bagian bagian programnya. Jadi kita nambahin dari file, terus kita pilih new. Nanti di sini terdapat ada new robot controller seperti ini. Lalu kita next. Nah, ini ada bagian bahasa pemrograman, ada C, C++, Java, Python, dan MATLAB. Nah, di sini kita pakai C, kita next, di sini kita next-kan saja. Nah, nanti di sini akan kita nambah namanya itu seperti di sini. Nah, jadi kita tambah namanya itu MyPIDH. Nah, jika sudah kita next. Nah, nama ini akan terganti dari di sini. Jadi ada bagian di sini nanti MyPIDH C. Jadi controller ini juga harus kita samain dengan si programnya. Jadi kita akan pilih select, nantinya akan terdapat di mana tadi kita buat apa nama dari si program kita ini, controller kita ini dengan memilih di sini. Nah, ini sudah ada pilihannya MyPIDH. Jadi kita tinggal oke-kan saja nanti. Nah, lalu di sini ada bagian yang paling penting yaitu sensor, di mana sensor ini kita tambahin di ground sensor slot. Nah, kita buka. Jadi sebelum memulai di sini menambahkan sensor, kita akan menemukan ground sensor slot dulu, baru kita add seperti ini, baru kita pilih bagian distance sensor untuk menambahkan sensor pada robotnya seperti itu. Jadi ini sudah kita tambahkan ada dua sensor, di mana sensor pertama itu sensor itu namanya dengan senka, senki, di mana sensor kanan dan sensor kiri. Nah, di sini sensor kanan dan sensor kiri kita tambahin di bagian programnya. Jadi nanti dari hasil nama di program itu sensornya akan terbaca pada robot, sehingga sensor yang ada di robot bekerja sesuai programnya. Nah, di sini ada sensor kanan, di mana nama sensor ini kita ganti menjadi senka. Nah, untuk sensor ini ada yang garis yang ke bawah ini. Nah, itu adalah sensor untuk si robotnya. Namanya adalah senka. Nah, ada juga bagian penting yang harus kita ketahui, di mana tipe dari sensor itu harus kita ganti menjadi infrared. Ada juga generik, sonar, dan laser. Di sini kita memakai infrared. Lalu untuk rotation itu juga perlu kita ubah, karena nanti kita menambahkan distance sensor, sensornya ini tidak akan langsung turun ke bawah seperti ini. Tidak langsung turun ke bawah seperti ini, tetapi nanti jika kita tambahkan sensor akan lurus ke depan, jadi dia mendetek ke depan. Jadi kita di sini mengubah sensor ini menjadi turun untuk mendetek ke bawah. Nah, di sini kita atur yaitu di bagian Y dan angle-nya, di mana Y-nya ini 1, X0, Y-nya 1, Z-nya 0, dan angle-nya 1,57, sehingga mendapatkan hasil untuk sensornya turun ke bawah. Itu untuk sensor yang kanan. Untuk sensor yang kiri itu sama aja, karena kita akan mengganti namanya juga, senki, seperti ini untuk sensor kiri. Dan untuk tipenya juga kita samain dengan tipe infrared. Lalu untuk
yang kayak tadi rotationnya harus juga kita ubah sehingga si sensornya ini dapat turun ke bawah seperti ini. X-nya 0, Y1, Z-nya 0, N-nya 1,57. Itu mengenai tentang sensor yang pada si robot ini. Baiklah, saya Rivino Jendri Putra akan menjelaskan bagian dari program. Jadi di program ini kami menggunakan sensor infrared di mana diletakkan di sisi kiri dan kanan. Jadi di program ini kami menggunakan defend KP-nya 0,2, defend KI-nya 0,01 dan defend KD 0,1. Di dalam program ini kami menamakan programnya yaitu IR strip bawah sensor strip bawah right, baru di sebelah di sisi kirinya yaitu IR strip bawah sensor strip bawah lift. Nah, di sini kami menggunakan time stepnya yaitu 64 dan max speednya 2.0. Di bagian ini kita bisa lihat ada namanya di sisi motor right yaitu WB robot get device dan right wheel-nya lift wheel motor. Nah, selanjutnya di bawahnya ada double arrow previous yaitu 0, double integralnya juga 0. Di sini while WB robot time step-nya itu -1, double ear value right sama dengan WB distance sensor get value yaitu nama sensor sebelumnya ear sensor right, terus double ear value lift distance sensor get value dengan nama sebelumnya ear sensor lift. Jika infinite-nya ear value right dan infinite right value-nya lift, jadi kita akan ngeprint nilainya yaitu ear value right sama dengan nilai dari sensor kanan, baru kita ngeprint juga nilai sensor sebelah kiri dengan double error yaitu ear value lift dan ear sensor kanan. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian output fin max-nya yaitu output dikurangin max speed, baru print PID output itu outputnya. Baru di sini ada WB motor set velocity-nya yaitu motor right sama dengan max speed ditambah output, baru di lift velocity yaitu motor lift sama max speed dikurangi output. Nah, dengan nilai konsolnya seperti berikut. Ear value lift-nya kita bisa lihat di bagian sini dan PID outputnya seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.